semuanya, kalian pernah nggak sih naik kapal feri atau perahu laut ingin menyeberang lurus ke depan, tetapi malah terbawa arus, lalu mendaratnya miring ke samping? Ya. Nah, kejadian itu kita tidak bisa pakai matematika biasa doang. Kita membutuhkan konsep vektor dan skalar. Di video kali ini kita bakal bahas tuntas tentang bab vektor, skalar, sampai cara hitungnya menggunakan rumus sinus dan kosinus. Yuk kita mulai. Nah, kalian tahu nggak sih perbedaan skalar dengan vektor? Skalar itu dia hanya memiliki nilai dan angka, dan arah tidak dipengaruhi. Contohnya seperti massa 10 kg, waktu 30 detik, atau suhu 35 derajat Celcius. Sedangkan kalau vektor, itu dia wajib memiliki nilai atau angka dan arah. Contohnya, ketika kalian mendorong meja dengan gaya 20 Newton. Nah, arah kalian ngedorong meja itu mempengaruhi kemana arah meja itu bergerak. Nah, sekarang kita masuk nih ke pembahasan yang paling seru. Gimana sih kalau misalnya vektornya itu membentuk sudut? Nah, misalnya nih pada panah miring seperti ini, itu akan sulit sekali kalau misalnya kita langsung hitung. Nah, jadi untuk mempermudah perhitungan, kita membagi menjadi dua komponen. Komponen pertama adalah komponen mendatar atau Fx, dan yang kedua adalah komponen tegak atau Fy. Nah, pada seperti inilah trigonometri kita gunakan pada vektor, yaitu sin dan cos. Nah, kita ingat-ingat dulu nih, rumus dari segitiga siku-siku. Nah, setelah kita membagi menjadi dua komponen, maka bentuk perhitungan adalah seperti berikut. Yaitu, yang pertama, komponen mendatar atau Fx. Karena Fx itu merupakan sumbu yang mendatar, maka sisi yang berada di samping sudut theta, maka kita akan menggunakan cos sebagai perhitungannya. Yaitu, Fx sama dengan F kali cos theta. Yang kedua itu komponen tegak atau Fy. Nah, kita ingat juga nih kalau misalnya sumbunya itu adalah tegak lurus ke atas, maka sisi yang berada di depan sudut theta, maka kita akan menggunakan perhitungan menggunakan sin, yaitu menjadi Fy sama dengan F kali sin theta. Nah, jadi kalau misalnya kalian menarik benda miring, maka energi atau F kalian itu akan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah F, di mana kalian menarik benda datar menuju ke depan, dan kedua adalah energi atau F kalian di mana mengangkat ke atas. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini udah ada soal, yaitu sebuah koper ditarik dengan gaya 100 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap lantai datar. Hitung komponen gaya Fx dan Fy, di mana diketahui cos 30 derajat yaitu 0,86 dan sin 30 derajat yaitu 0,5. Pertama, kita hitung gaya tarik mendatar atau disebut Fx. Fx sama dengan F kali cos 30 derajat. Nah, di mana diketahui F-nya itu 100 dikali cos 30 itu 0,86 dan hasilnya yaitu 86 Newton. Nah, terus yang kedua kita hitung gaya tarik tegak ke atas atau Fy, di mana Fy sama dengan F dikali sin 30 derajat, di mana kita ketahui juga F-nya masih sama 100 dikali sin-nya 0,5. Dan hasilnya yaitu 50 Newton. Nah, kalau kita mau cari balik besar vektor totalnya dari Fx dan Fy, tinggal pakai rumus Pythagoras, yaitu F sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat, di mana tadi kita udah ketahui Fx-nya hasilnya 86 kuadrat ditambah Fy-nya 50 kuadrat. Nah, hasilnya yaitu 120
Newton. Jadi udah kejawab, yaitu gaya Fx sebesar 86 Newton dan gaya Fy yaitu 50 Newton. Nah, sedangkan kalau untuk nyari sudut atau arahnya kita pakai tan atau tangen, yaitu tan sama dengan Fy per Fx. Nah, jadi soalnya sudah kejawab. Oke, jadi kita lanjut ke contoh soal selanjutnya, yaitu Budi berlari sejauh 40 meter ke arah timur, lalu berbalik arah lagi berlari sejauh 30 meter ke arah barat. Tentukan jarak total dan besar pindahan yang dialami oleh Budi. Sebelum kita mengerjakan soal ini, kita harus tahu dulu arah mata angin, yaitu kalau misalnya ke atas itu utara, ke kanan itu timur, ke bawah itu selatan, dan ke kiri itu barat. Lalu kita kerjakan sesuai arah yang dilakukan oleh Budi, di mana Budi berlari sejauh 40 meter ke arah timur, yaitu ke kanan sejauh 40 meter. 40 meter. Lalu Budi berbalik arah lagi berlari sejauh 30 meter ke barat, yaitu ke kiri sejauh 30 meter. Yang ditanyakan yaitu jarak total atau skalar. Cara mencari skalar yaitu tinggal ditambahkan saja, yaitu 40 ditambah 30. Hasilnya 70. Sedangkan cara kita mencari perpindahan atau dinamakan vektor yaitu sesuai arah mata anginnya. Kalau misalnya ke timur berarti dia plus, dan kalau ke barat yaitu min. Jadi tadi kan yang ke timur itu plus dan itu 40, berarti 40 berbalik arah sejauh 30 meter ke barat, dan di mana barat itu minus, jadi kurang 30. Hasilnya 10 meter ke arah timur. Dan menulis vektor. Nah, gimana sih cara menggambar vektor? Nah, vektor digambar pakai anak panah. Panjang panah sama dengan besar nilainya, arah panah sama dengan arah tujuannya. Nah, di koordinat kartesius X dan Y, arah vektor dinyatakan dalam vektor satuan. Sumbu X mendatar dinamai I, sumbu Y tegak dinamai J. Misalnya, penulisan A sama dengan 4I plus 3J. Artinya, benda ini bergerak 4 langkah di sumbu X dan 3 langkah di sumbu Y. Komponen vektor adalah suatu proyeksi atau bagian dari vektor yang bekerja searah dengan sumbu X atau sumbu Y pada sistem koordinat kartesius 2 dimensi. Jadi untuk contohnya di sini ada contoh vektor A. Jadi komponen untuk vektor A pada sumbu X disebut AX dan komponen vektor A pada sumbu Y disebut AY. Pada komponen vektor ini juga ada huruf-huruf yang digunakan sebagai petunjuk arah. Contohnya huruf I yang digunakan sebagai petunjuk arah sumbu X, huruf J yang digunakan sebagai petunjuk arah sumbu Y, lalu ada huruf K yang digunakan sebagai petunjuk arah sumbu Z pada vektor berdimensi 3. Oke, jadi di sini sebagai contohnya itu ada AX yang misalkan 75. Nah, kita dapat tulis AX sama dengan 75I sebagai petunjuk arah bahwa komponen vektor ini di sumbu X. Jadi bisa ditambahin I. Begitupun juga kalau pada sumbu Y bisa ditambahin huruf J. Dan ini adalah kalau vektor berdimensi 3. Jadi yang sumbu X itu I, yang sumbu Y itu J, dan sumbu Z itu K. Oke, jadi aku ingin membahas tentang perkalian vektor. Nah, perkalian vektor di sini ada dua, yaitu perkalian dot dan perkalian cross. Perkalian dot dengan perkalian cross, perbedaannya adalah jika perkalian dot itu menghasilkan hasil akhir berupa skalar, sedangkan perkalian cross menghasilkan vektor baru. Mari kita lihat contohnya.
Oke, jadi ini adalah contoh perkalian yang dot. Di sini diketahui vektor A adalah 5i min 6j plus 3k dan vektor B adalah min 2i plus 7j plus 4k. Jadi vektor A dikali vektor B yang dot itu contoh penulisannya kayak gini, ada titik gini. Sama dengan yang I dikali yang I, terus yang J dikali yang J, dan yang K dikali yang K. Langsung aja kita hitung. 5 dikali min 2 hasilnya min 10, tambah min 6 dikali 7 hasilnya min 42, lalu 3 dikali 4 hasilnya 12, dan ini hasil akhir ya, yaitu berupa skalar. Dan kita lanjut ke contoh perkalian yang cross. Jadi kita masih menggunakan vektor yang sama, yaitu vektor A dikali vektor B. Nah, untuk menghitungnya kita tulis dulu seperti ini. Jadi vektor I-nya kita tulis dulu, I-nya 5i sama min 2 kayak gini. Begitupun juga dengan yang J dan yang K. Dan di sini ada ketentuan di mana peraturannya itu harus plus, min, plus. Jadi kita hitung sama dengan, jadi kalau kita mau ngitung yang I, kita harus tutup dulu yang I seperti ini. Lalu kita tulis yang sampingnya ini, yang sisanya ini. Jadi jadinya sisa min 6 sama 7, lalu 3 sama 4, seperti ini. Lalu karena ini peraturannya minus, jadi kita tulis minus, dan kita hitung yang J kita tutup, dan sisanya kita tulis 2, 5 sama min 2, 3 sama 4, seperti ini. Lalu peraturan berikutnya adalah plus, kita tulis plus, dan karena kita mencari K, K-nya kita tutup, dan kita tulis yang terlihat 5, min 2, min 6 sama 7, seperti ini. Lalu untuk menghitungnya kita kali silang, min 6 dikali 4 hasilnya min 24, lalu 3 dikali 7 hasilnya 21, kita kurang. Lalu berikutnya adalah 5 dikali 4 hasilnya 20, dan 3 dikali min 2 hasilnya min 6. Dan berikutnya ada 5 dikali 7 hasilnya 35, berikutnya min 6 dikali min 2 hasilnya 12, dan ini hasil akhir ya. Terlihat perbedaan hasil akhir metode cross dan metode dot. Yang ini berupa skalar dan ini berupa menghasilkan vektor baru. Jadi gimana nih gabungan antara vektor dan trigonometri? Nggak seserem itu kan? Intinya kalau skalar itu nilai saja, kalau vektor nilai plus arah, kalau komponen datar pakai cos, kalau komponen tegak pakai sin. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian. Bye-bye. I just had to let you know you're